Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Kemenak BES 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erma Diana. Saya adalah guru IPA di MSen Murubo Aceh Barat, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak BES 2 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Biologi, dengan nomor induk mahasiswa 243128915012. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah, Mapel Biologi, pada materi gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik, alhamdulillah. Sehat semua nih? Sehat. Enggak. Hari ini kita masuk pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba pimpin doanya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah melancarkan ya pembelajaran kita pada kali ini. Jadi hari ini mana? Hadir semua? Enggak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Rizka, Bu, dia sakit. Ya. Rizka sakit. Ya, Bu. Lain hadir semua? Hadir. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Coba semua cek di mejanya sudah bersih semua? Ada. Sudah ya, sudah untuk anak. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang organ pencernaan manusia dan proses pencernaan manusia. Yang lalu kita sudah belajar. Masih ingat? Masih. Coba siapa yang bisa menyebutkan organ pencernaan secara lengkap? Coba. Yang pertama mulut, kemudian esophagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi itu adalah organ-organ pencernaan ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang penyakit pada sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Yang pertama, mengidentifikasi
adanya isi di lambungnya, ya lambungnya sendiri yang dikikis ya, sehingga sama mengenai dan hurufnya Jadi sebelum kita membahas tentang penyakit pada sistem pencernaan secara keseluruhan, Ibu akan menampilkan video tentang kasus yang pernah terjadi ya, yang pernah terjadi di daerah kita yang menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Coba diperhatikan ya kasusnya, nanti setelah Ibu tampilkan itu dicatat kira-kira apa yang terjadi ya, dicatat apa-apa yang nanti ada di videonya. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di Trans TV meninggal dunia setelah mengalami sakit selama setahun terakhir ini. Sepupunya Doni Apriyadi mengatakan awalnya ia didiagnosa menderita penyakit mah akut. Sebelum meninggal, dokter ia rutin menjalani pengobatan rawat jalan di sejumlah rumah sakit di Pekanbaru dan Malaka, Malaysia. Saudara, sepanjang bulan Mei tahun 2022, sebanyak 191 warga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah alami penyakit diare. Ya, teman dari Puskesmas Biraya, dari 12 warga yang menjalani rawat inap karena diare, 4 diantaranya merupakan anak-anak. Sebanyak 12 warga alami penyakit diare dan menjalani rawat inap di Puskesmas Biraya. 4 orang diantaranya merupakan anak-anak. Mayoritas warga yang dirawat merupakan warga dari Kecamatan Batang Alai Selatan, dengan 5 warga berasal dari Desa Cukandimbai. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat selama bulan Mei tahun 2022, dari 16 puskesmas terdata sebanyak 161 warga Hulu Sungai Tengah mengalami penyakit diare. Pemirsa, kisah sedih juga harus dialami Teguh Fahmi di Laut Sumawe Aceh. Penyakit usus buntu membuatnya harus putus sekolah. Kondisi fisiknya semakin kurus, keluarga pun mulai kesulitan membiayai pengobatan Fahmi. Teguh Fahmi terbaring lemah di kamarnya di rumah sederhananya ini. Kondisi kesehatannya semakin melemah dan semakin kurus. Penyakit usus buntu memaksanya putus sekolah saat kelas 1 SMA di Kecamatan Banda Sakti, Kota Laut Sumawe Aceh. Remaja berusia 17 tahun ini sudah 3 kali operasi usus dan ternyata dia mengalami luka pada usus. Fahmi dirawat ibu dan kakaknya Budi Suhaimi. Budi mengaku kesulitan membeli kantong pembuang air besar yang harus digantikan setiap 7 hari sekali. Jadi ini adalah dari video tentang beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ya tentang penyakit sistem pencernaan. Jadi di sini kalian nanti akan edukasi LKPD berdasarkan kelompoknya ya. Nah, itu kalian akan melihat kasusnya apa. Kalian akan isi nama penyakitnya apa, kemudian bagaimana cara pencegahannya, gejalanya apa ya. Nanti diisi ya.
bisa langsung dikerjakan. Untuk penilaiannya ya, yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana kalian berinteraksi dengan sesama anggota kelompok. Ya. Yang kedua ada penilaian pengetahuannya, itu betul nggak cara terisinya. Kemudian yang ketiga itu penilaian keterampilannya. Bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Jadi bisa langsung dikerjakan. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan sama ibu. Coba ya. Jika ada yang belum paham mengisi LKTP-nya, itu tadi di videonya kan ada 3 penyakit tadi kan yang ditampilkan. Nah, jadi untuk nomor 1 itu kalau isi dugaan penyakit yang ada dalam itu apa? Nah, kemudian organ yang terganggu, kira-kira organ apa yang terganggu pada sistem pencernaannya? Kemudian penyebabnya apa? Kemudian gejalanya, dan yang terakhir cara pencegahannya. Gimana cara mencegah penyakit tadi? Yang nomor 2 itu juga yang tampil di video nomor 2. Kemudian yang ketiga, jadi ada 3. Organ terganggunya adalah usus. Penyebabnya sumbatan pada usus buntu.
terjadi ketika terjadi antara kerongkongan dan lambung lemah sehingga asam lambung naik. Gejalanya rasa panas di dada, asam naik, mulut dan batuk kronis. Mencegahnya dengan tidak makan berlebihan, jangan langsung berbaring setelah makan, dan kurangi makanan berlemak atau pedas. Yang kedua, diare, yaitu organ terganggu di usus. Penyebabnya infeksi bakteri atau virus, keracunan makanan, alergi atau makanan yang tidak bersih. Gejalanya perutnya sakit, lemas, dan bisa mengalami dehidrasi. Pencegahannya dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta mencuci tangan sebelum makan. Ketiga, usus buntu. Organ terganggu di usus besar. Penyebab disebabkan sumbatan pada usus buntu atau emfisema. Gejalanya menyeri perut kanan bawah, mual, muntah, dan perut kembung. Pencegahannya dengan makan berserat dan segera memeriksa diri ke dokter jika perutnya sehat. Agar tidak menghadapi banyak penyakit. Yang kedua, menghindari stres, kurang serat, pengaruh pada sistem pencernaan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang bertanya, silakan dipertanyakan. Ada yang mau bertanya? Kebiasaan. Kebiasaan sehat apa yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem pencernaan? Pola makan sehat dan menjaga kebersihan makanan dan rutin berolahraga. Bagus jawabannya. Mana kelompok dua? Boleh menjawabnya? Memuaskan? Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan berdirinya kami sendiri ialah untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggota dengan saya sendiri Ulfa Nadia, dan saya Safira Muda, dan saya Nurbaini, dan saya Viviana, dan saya Laura. Jadi dari langkah kerja kami dapat menyimpulkan bahwa pada video yang pertama kami menyatakan bahwa penyakit yang dialami adalah mah. Organ yang terganggu ialah lambung. Penyebabnya karena pola makan yang tidak teratur, stres, infeksi bakteri, atau konsumsi obat tertentu. Gejala nyeri di ulu hati, mual, muntah, kembung, dan cepat kenyang. Cara pencegahannya ialah makan teratur, hindari makanan pedas dan asam, kurangi kopi, dan kelola stres dengan baik. Pada video yang kedua, yaitu penyakit yang dialami ialah diare. Organ yang terganggu ialah usus. Penyebabnya infeksi bakteri atau virus, keracunan makanan, alergi, atau makanan yang tidak bersih. Gejalanya biasanya buang air besar lebih dari 3 kali sehari, perut sakit, lemas, biasanya mengalami dehidrasi. Cara mencegah penyakit diare ialah dengan menjaga makanan dan minuman serta mencuci tangan sebelum makan. Berserat dan segera memeriksakan diri ke dokter jika nyeri perut tidak enak. Demikian presentasi dari kami. Kami membuka lowongan pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya. Kami dari kelompok Ulfa ingin bertanya, bagaimana cara mencegah diare? Cara mencegahnya ialah dengan menjaga makanan dan minuman dan mencuci tangan dengan bersih sebelum makan. Ada yang lagi yang bertanya? Kelompok satu, kelompok satu, ada yang bertanya? Iya. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penyakit, yaitu MA, organ yang terganggu lambung, penyebab pola makan yang tidak teratur, stres, infeksi bakteri, atau konsumsi obat tertentu. Gejalanya mual, nyeri di ulu hati, muntah, kembung, dan cepat kenyang. Pencegahannya makan teratur, hindari makanan pedas atau asam, kurangi kopi, dan mengelola stres dengan baik. Diare, organ yang terganggu usus halus, penyebabnya infeksi bakteri atau virus, keracunan makanan, alergi atau makanan yang tidak bersih. Gejalanya, orang yang diare biasanya buang air besar lebih dari 3 kali sehari, perut sakit, lemas, dan bisa mengalami dehidrasi. Pencegahannya, menjaga kebersihan makanan dan minuman serta mencuci tangan sebelum makan. Dan segera memeriksa diri ke dokter jika nyeri perut tidak hilang. Demikianlah saya pada apabila yang mereka silakan. Ada yang mau bertanya silakan? Ya, yang mau bertanya Mas sudah jelas semua? Ya, sudah. Alhamdulillah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua kelompok sudah maju dalam anak ibu aktif semua ya. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar di video tadi ada berapa penyakit? 3. Ada 3 penyakit pada sistem pencernaan. Itu yang ada di video. Nah, nanti bukan hanya itu penyakit pada sistem pencernaan, banyak penyakit lainnya. Tadi yang di video yang pertama penyakit apa? Yang kedua? Nah, tadi sudah dipresentasikan sama kawannya ya semua ya. Mana apa gejalanya, penyebabnya, dan juga bagaimana cara pencegahannya. Nah, kemudian ini kita akan merefleksikan ya, kira-kira apa hubungan pola makan dengan kesehatan sistem pencernaan? Siapa yang mau? Ibu, silakan. Pola makan yang baik sangat berpengaruh penting pada sistem pencernaan makanan karena kesehatan pada sistem pencernaan sangat berpengaruh dengan makanan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, jawabannya bagaimana? Kawan-kawan yang lain, ada yang mau menambahkan mungkin? Bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Beri tepuk tangan untuk kawannya. Pola makan yang sehat ya, yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan organ pencernaan kita. Kalau seandainya kita sering makan pedas selalu, aku dia bisa kalau lainnya sudah bermasalah, ya nanti bisa lukanya itu jadi perih ya. Pola hidup ya, pola hidup tadi yang kita pola makan itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita sering stres, tadi kata kawannya lambungnya naik, bukan lambungnya naik ya, asam lambungnya naik. Dan kalau lambungnya naik, kalau misalnya kepala ya, nah sudah. Jadi itu ya yang dapat kita pelajari hari ini. Ibu akan mengulang sedikit ya tentang berbagai penyakit pada sistem pencernaan. Tadi ada yang pertama yaitu MA ya. Ya. Tadi kalian sudah membahas. Nanti yang nggak ada baru kita bahas. Ini organ yang terganggunya ini dia di lambung ya. Nah, lambungnya ada yang luka. Kemudian diare. Itu ada bakteri di lambungnya. Ada bakteri di ususnya ya. Bakteri di bagian usus. Kemudian ini penyakit ini yang nggak ada ya. Ada penyakit wasir atau ambeien. Nah ini dia. Ini wasir atau ambeien. Sebelahnya ada. Apa ya? Ini ada pembengkak
makin serap airnya. Ya. Jadi susah ini berbedanya dengan rekennya berkumpul di situ. Kemudian ada tupak lambung. Nah ini dia tupak lambung. Jadi ada luka di bagian lambungnya. Hepatitis. Ini hepatitis juga nggak tadi ya. Hepatitis ini karena infeksi dari bakteri ya dan virus. Ini dia artinya hepatitis itu ada A, B, C ya. Nanti tingkat parahnya. Ini juga penyakitnya menular. Ya. Kemudian itu ya. Nah ini sebetulnya yang kalian bahas tadi. Ya, ini dia. Jadi bagian appendix ini, ya bagian appendix lihat Ibu. Di appendix ini appendix namanya atau umbai cacing yang ada di bagian usus buntu yang terinfeksi. Jadi kalau ini sudah parah, ini busuk. Kalau busuk harus dipotong. Jadi kesimpulan kita hari ini itu penyakit pada pencernaan itu dapat dicegah dengan kemudian olahraga dan menjaga kebersihan. Jadi menjaga kesehatan pencernaan berarti menjaga kualitas hidup kita ya. Kalau pencernaan kita nggak bagus, otomatis hidup kita tidak berkualitas, hidup itu nggak enak lagi. Ya, kan? Semua ada yang enak. Kalau kita nggak sesuai. Jadi untuk hari ini sudah cukup dulu ya materi kita. Ya. Nanti minggu depan